صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat umur sampai pada saat ini. Masih memberikan kita nikmat taufik dan hidayah, yang mana nikmat-nikmat tersebut merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita pada hari ini adalah tetap adanya kita dalam wujud sebagaimana sebelumnya. Karena salafun saleh zaman dahulu, setiap bangun tidur, di antara salafus saleh zaman dahulu, ketika bangun tidur mereka itu memegang muka mereka, menjapai muha. Japai muha nggih. Japai muha artinya apa? Karena umat-umat terdahulu ada yang ketika tidur dalam bentuk manusia, pas bangun mungkin karena dosa yang belum diistighfari, kada bentuk manusia lagi pas bangun. Jadi salafus soleh zaman dahulu inggih pas bangun guring japai muha, japai hidung, oh masih manusia inggih, masih manusia, kada berubah jadi nang seikongnya inggih. Jadi alhamdulillah kita masih di dalam bentuk yang sebelumnya. Artinya insyaallah masih diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala. Kemudian lagi di antara nikmat Allah Ta'ala kepada kita pada pagi hari ini, dikumpulkan kita dalam sebuah tempat yang mulia untuk tujuan yang mulia juga dan di waktu yang mulia. Ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, inna hadhil ummata burikalaha fi bukuriha. Sesungguhnya umat ini, ujar Nabi, diberkahi untuk mereka di pagi harinya. Alhamdulillah, ini kita ditakdirkan insyaallah menjadi orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kita melanjutkan apa yang sudah kita baca sebelumnya sampai halaman 33. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Halaman 33. Wa'lam, ketahuilah, kata beliau. Jadi ini pembahasan terakhir di bab tentang sabar dan marah. Wa'lam, ketahuilah, ujar beliau, annal ghadaba, bahwasanya sifat marah itu innama yudhammu, hanya saja dicela, haitsu lam yakun lillahi ta'ala, sekiranya bukan karena Allah Ta'ala. Kan Nabi mewasiati dengan kita di dalam hadis beliau, la taghdab, jangan marah, jangan sarik, jangan penyarikan jadi orang. Okay. Tapi marah yang dicela oleh Rasulullah, marah yang dicela oleh syariat, itu adalah marah yang bukan karena Allah Ta'ala, yang marah karena urusan lain.
Tapi kalau sudah kemarahan itu berkaitan dengan syariat, dengan agama ini, dengan Allah Ta'ala, dengan Rasulnya, maka tidak dicela. Kemudian di sini disebutkan amma idza kana lahu ta'ala, adapun kalau sifat marah itu karena Allah Ta'ala, fahuwa mahmud, maka marah tersebut bersifat mahmud, terpuji. Sarik inggih. Karena apa? Karena anak sudah matahari isyraq belum bangun. Itu kan marahnya kenapa? Karena Allah Ta'ala ya. Kalau inggih sayang lawan anak. Kita aja di dalam dunia ini kada rela anak tuh kenyamukan ya, kalau kada rela anak kenyamukan ditukarkan obat nyamuk. Kada rela anak kepanasan dipasangkan AC atau ditukarkan kipas angin. Masa rela di akhirat anak masuk neraka ya, kalau inggih. Jadi ketika anak atau keluarga melanggar apa yang sudah ditentukan oleh Allah, harusnya bangun paling kada pas adzan subuh lah bangun. Ini sudah isyraq hanya bangun lalu kita marah, itu bukan marah yang tercela tapi terpuji. Kemudian wa min thamma, lalu kata beliau, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghdabu, marah beliau, idzan tuhikat hurumatullah, apabila diremehkan atau direndahkan batasan-batasan Allah. Allah Ta'ala sudah memberikan batasan dengan kita, ini boleh, ini kada boleh, ini halal, ini haram, ini abu-abu ya. Kalau ini dalam hadis disebutkan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ujar Rasulullah, sungguhnya nang halal itu jelas, nang haram jelas juga. Antara halal dan haram ini ada perkara-perkara yang syubhat. Syubhat ini jar kita dipadahkan haram, kada dipadahkan halal, kada juga inggih ya abu-abu tadi. Banyak tidak diketahui oleh orang-orang. Ujar Nabi. Jadi Allah Ta'ala meletakkan batasan-batasan. Kalau batasan tersebut dilanggar, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah. Kemudian dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi, diantaranya dalam Sahih Muslim, bahwasanya Rasulullah itu kalau sudah berpidato menjelaskan tentang hukum-hukum Allah Ta'ala, dikatakan di situ sidin itu ala sautuh, suara sidin meninggi. Ala sautuh, suara beliau meninggi. Artinya kada mau memadahi ini haram, ini kada. Cuma inggih ulun diajari dahulu, artinya diajari oleh guru kita di masyarakat, inggih kita di masyarakat itu apa, terutama masyarakat kita Kalimantan, jarsidin jangan langsung madahkan ini haram. Ganti bahasa haram itu dengan kada boleh jarsidin. Terkadang orang dipadahkan haram langsung tersinggung pian. Ini haramnya, langsung tersinggung orang. Padahkan ini kada boleh ya. Inggih. Atau misalkan ini makruh, jangan padahkan ini makruh, tapi ini kada dianjurkan ya. Inggih. Pian tetamu orang di jalan, orang tuh melakukan sesuatu yang diharamkan Allah, lalu pian sambat atau pian sebut lawannya, haram nih ya, sarik kurang nih. Tapi mau dipadahkan ini apa? Ini kada boleh. Orang kadang masih berpikir, oh iya. Jadi seperti itu. Jadi tapi di antara metode dakwah seperti itu. Ujar guru dahulu. Tapi kembali kepada Rasulullah, kalau sudah berkaitan dengan yang melanggar batasan Allah Ta'ala, maka Rasulullah itu berapi-api pidatonya. Ka'annahu mundhiru jais ya. Disebutkan Rasulullah itu kayak orang nang lagi maatur pasukan. Kada mau maatur pasukan suara lama ya kalau inggih. Kada mau. Jadi seperti itulah Rasulullah kalau dilanggar batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau pian marah karena alasan apa? Alasan dilanggar batasan Allah, itu marah yang terpuji. Marah yang terpuji. Tapi kalau marah karena sesuatu hal yang lainnya, misalkan karena masalah dunia, maka itu tidak dianjurkan atau kurang baik. Kayak kita sekarang
Banyak saudara-saudara kita yang terzalimi sesama muslim. Harusnya di dalam hati kita sesama muslim itu ada kecemburuan. Ada kecemburuan, ada apa? Ada rasa kasihan dengan mereka, marah dengan orang yang menzalimi mereka. Itu wajar. Itu wajar. Kemudian wakana Musa alaihi salam disebutkan, dan bahwasanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam syadidal hiddati wal ghadabi, beliau itu sangat tajam dan sangat pemarah. Tajam itu jar kita keras lah, anggapannya keras dan sangat pemarah lillahi ta'ala kalau masalah berkaitan dengan Allah Ta'ala. Kemudian walidinihi, dan karena agamanya Allah. Walidha, dan karena inilah lamma raja'a min munajati rabbih, ketika Nabi Musa pulang dari bermunajat dengan Tuhannya azza wajal. Di sini Nabi Musa wa wajada qaumahu, dan beliau mendapatkan kaumnya tersebut ya'budunal ijla, menyembah patung anak sapi. Sidin akhadha sya'ra ra'si akhi, Sidin mengambil rambut dari kepala saudaranya, yaitu Nabiullah Harun alaihi salatu wassalam. Kemudian lagi walihyaihi, dan mengambil dengan biyaminihi, dengan tangan kanannya, walihyatahu, dan mengambil janggutnya, bisimalihi, dengan tangan kirinya. Kemudian wajarrahu ilaihi, dan menariknya, tawahuman, karena menyangka, annahu, bahwa Nabi Harun tersebut qassara, itu teledor, fi kaffihim, an, dalam menjaga mereka, an ibadatil ijli, dari menyembah patung anak sapi. Jadi kisahnya kayak ini. Nabi Musa ketika selamat dari kejaran Fir'aun, membawa Bani Israel. Bani Israel ketika itu banyak meminjam emas milik penghuni Mesir ketika itu, penghuni Mesir yang tertinggal. Jadi kan sudah menyeberang Laut Merah, Jadi kemudian sudah menyeberang Laut Merah, Nabi Musa bersama Bani Israel, yang ngarannya Bani Israel melihat ketika mereka melewati satu kampung, di kampung tersebut para penyembah berhala. Artinya penduduknya itu adalah para penyembah berhala. Ujar Bani Israel lawan Nabi Musa, wahai Musa, coba pengolahkan kami Tuhan nang berbentuk kayak itu supaya kami sembah juga. Padahal hanya diselamatkan Allah Ta'ala dari apa? Dari kejaran Fir'aun. Pikir kayak itu Bani Israel. Hanya diselamatkan Allah Ta'ala, baru saja diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari kejaran Fir'aun, berpikir melihat orang bisi patung, agama lain menyembah patung. Wahai Musa, coba kan olahkan kami patung nang kayak itu juga supaya kami sembah aja. Sarik Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa ketika sampai di satu tempat, Nabi Musa pergi ke gunung Tursina. Nabi Musa pergi ke gunung Tursina bermunajat selama 30 hari. Kemudian disempurnakan oleh Allah Ta'ala menjadi 40 hari. Singkat cerita, Nabi Musa bulik dari apa? Bulik dari Tursina, melihat masyarakat di kampung. Melihat masyarakat di kampung itu ternyata sudah menyembah patung anak sapi. Yang mana patung anak sapi tadi ijlan jasadan nahu khuwar, dipadahkan dalam Al-Quran bisa bersuara. Sekalinya patung anak sapi tadi, ketika Nabiullah Musa berada di Tursina bermunajat kepada Allah, orang-orang Bani Israel tadi kan banyak meminjam emas orang-orang Mesir yang di sebelum ditenggelamnya kaumnya Fir'aun, sebelum ditenggelamkan kaum Fir'aun, banyak minjam emas. Jadi emas tadi dilempar di dalam kubangan. Lalu maksud mereka tuh biar emas tadi tuh menunggu Nabi Musa aja, apa yang bakal dilakukan dengan emas ini. Sekalinya ada Musa yang satunya, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Samiri. Samiri ini ngarannya Musa juga.
Samiri di dalam tafsir Ibnu Katsir dipadahkan ngaran aslinya adalah Musa bin Zofar. Dikumpulkan amas tadi. Akhirnya Samiri ini bisa akal. Artinya hawa nafsunya berbicara kepada inya. Dibakar amas tadi. Ngarannya amas, namanya emas, kalau dibakar kan meleleh. Keistimewaan Samiri ini pian, di antara keistimewaan Samiri, ketika kecil dia itu dipelihara oleh malaikat Jibril. Dipadahkan ketika kecil Samiri ini dipelihara oleh malaikat Jibril. Kenapa dipelihara oleh malaikat Jibril? Karena satu kampungnya kena azab, tinggalnya seorang. Jadi yang setiap hari menyambanginya atau memberinya makan dari halus itu malaikat Jibril. Jadi inya bisa melihat malaikat. Ketika Nabi Musa naik ke Tur Sina, inya melihat malaikat Jibril itu membawa kuda. Diambilnya bekas pijakan kaki kuda malaikat Jibril tadi, diambilnya. Pengarannya ujar kita tuh tanahnya lah diambilnya segenggam. Dalam Al-Qur'an dipadahkan qabdatan min atharir rasul, segenggam dari bekas kudanya malaikat Jibril tadi dianggap segenggam. Dilemparkannya kemana? Dilemparkannya ke amas tadi. Lalu ujar syaitan yang ada dalam dirinya, bepadah dalam dirimu, kun, katakan kun. Ketika Samiri bepadah kun, lalu muncullah anak sapi tadi. Sesuai kehendak si Samiri. Karena ternyata Samiri itu berasal dari kampung Samroh. Kampung Samroh itu memang sebelumnya penyembah patung anak sapi. Keluar anak sapi tadi bisa bersuara. Akhirnya menyembahlah mereka dengan anak sapi tadi. Singkat cerita, Nabi Musa turun melihat kaumnya yang sudah diselamatkan Allah Ta'ala menyembah anak sapi. Sarik sidin. Akhirnya patung anak sapi tadi dihancurkan sidin, dilempar sidin ke laut. Tapi sebelum itu yang pertama kali didatangi Nabi Musa, Nabi Harun, saudara sidin, kakak sidin seorang datanginya. Diambil sidin kepala Nabi Harun, kancak sidin, pakai tangan kanan, jenggot Nabi Harun dipakai tangan kiri, tarik sidin kayak ini. Sarik sidin. Kenapa sarik? Sariknya karena Allah Ta'ala. Sidin mengira bahwasanya Nabi Harun kada menagur. Tarik sidin kepala Nabi Harun kayak ini. Walaupun kakak. Nabi Harun lebih sabar daripada Nabi Musa. Nabi Musa ading oleh Nabi Allah Harun. Tarik kayak ini. Artinya bahasa kita itu, kamu teledor, kamu urus umat gitu. Jadi ujar Nabi Harun, jangan tarik kepalaku. Dijelaskan Nabi Harun. Akhirnya hanyar dihancurkan segala patung anak sapi itu dilempar. Kemudian disuruh bertaubat oleh Allah Ta'ala. Nabi Musa minta taubat kepada Allah Ta'ala ugasan kaumnya. Makanya itu difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Bertaubatlah kepada Tuhan kalian. Bagaimana caranya? Bunuh diri kalian. Kada kegampangan pian Bani Israel zaman dahulu, ujar Allah Ta'ala, cara taubatnya bunuh diri. Jadi di dalam tafsir itu dijelaskan, yang kada umpat menyembah patung sapi tadi, mengambil pedang membunuh nang menyembah tadi. Menyembah ini. Akhirnya apa? Akhirnya ini banyak matian lakiannya. Kalau ini lakian banyak mati, sedih, para perempuan sedih, para anak kecil sedih, mendatangi Nabi Musa. Nabi Musa pun menangis. Ini banyak, habis umat 70.000 pian. Dalam tafsir dipadahkan yang menyembah anak sapi itu sampai 70.000 orang. Habis. Ujar Nabi Musa, ya Allah, pian hendak menghancurkan Bani Israel nih kah? Sedih ini seberatan, bebinian sedih, kenanakan sedih, kada bisi abah lagi. Akhirnya apa ujar Allah Ta'ala? Kenapa kalian bersedih? Ujar Allah Ta'ala, ini sudah aku sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Akhirnya ampih sedih. Bayangkan umat Nabi Musa disuruh bertaubat dengan cara membunuh diri. Yang kada umpat menyembah patung sapi, bunuh nang umpat menyembah patung sapi. 70.000 pian habis. Amun zaman wahini, seandainya Allah Ta'ala nih kada sayang lawan kita umatnya Nabi Muhammad, jar Allah Ta'ala bunuh diri, sako setengah dunia habis. Cuma kita nih umat nang disayangi oleh Allah. Ujar Rasulullah, ummati ummatun marhumah, umatku itu umat nang disayangi Allah Ta'ala. Alhamdulillah, bisi dosa ditutupi oleh Allah Ta'ala. Umat Nabi Musa bisi dosa pian di pintu langsung bertulisan, ini malam tadi menggawi ini menggawi ini.
ini menyambati ini bahwasanya ini kada kada bungas ya, ini batulisan di lawang, batulisan di pintu. Ini. Jadi seperti itu. Kita ditutupi oleh Allah Ta'ala dosa-dosa kita. Jadi itu diantara untungnya menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemudian melanjutkan di sini, nah Nabi Musa itu marah kepada Nabi Harun karena apa? Karena melihat umat tersesat. Itu marah yang terpuji. Kemudian lagi di sini disebutkan bahwasanya wakadha, dan begitu juga lamma kharaqal khadiru, ketika lamma kharaqal khadiru alaihi salatu wasallam, ketika melubangi Nabi Allah Khidir alaihi salam as-safinata, kapal nang lubangi sidin, ghadiba Musa, Nabi Musa marah salawatullah wassalamu alaihi. Kemudian wa akhadha bi rijlihi, Nabi Musa mengambil batis Nabi Allah Khidir, liyulqiyahu fil bahri, untuk menjatuhkannya ke dalam laut. Jadi kisah Nabi Musa pulangnya benang banyak di Quran tuh kisah Nabi Musa inggih. Jadi Nabi Musa ketika lawan Nabi Allah Khidir ya kalau inggih, karena Nabi Musa itu sebelumnya berpidato di hadapan umat sidin. Ujar Nabi Musa, siapa yang lebih alim, artinya kurang lebih kayak ini, kadeda yang lebih alim daripada apa? Daripada aku dari kalangan manusia. Ya Nabi Musa. Akhirnya ditegur oleh Allah Ta'ala, ada datangi hambaku di sana. Nah, singkat cerita Nabi Musa membawa Yusha bin Nun, dibawa ke sana. Lalu singkat cerita tetamulan Nabi Allah Khidir, ujar Nabi Allah Khidir, engkau tidak bakal sabar bersamaku wahai Musa. Kada, ujar Nabi Musa, aku bisa sabar. Dibawa naik kapal. Nabi Allah Khidir merusak kapal, melubangi kapal lagi, atau merusak papan kapal tuh. Sarik Nabi Musa, ini kezoliman jar Nabi Musa. Hendak diambil Nabi Musa, batis Nabi Allah Khidir hendak dijungkangkan sidin ke laut. Ujar Nabi Allah Khidir, maka ikan berjanji hendak sabar lawan aku. Ada janji sekali. Karena kejadian yang kedua nama bunuh anak kecil itu pulang. Nabi Allah Khidir tetamu anak kecil di kampung Antokia, dikacak Nabi Allah Khidir, kenakan halus langsung mati, cekek sidin. Sarik Nabi Musa, kezoliman nih jadi Nabi Musa. Anak tarik sidin pulang Nabi Allah Khidir, ujar Nabi Allah Khidir, maka ikam janji sabar lawan aku aja. Dua kali udah. Habis itu amun sekali lagi ujar Nabi Allah Khidir, kita pisah. Yaitu dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ini. Jadi seperti itu. Jadi Nabi Musa marah kepada Nabi Allah Khidir karena apa? Karena tadi sidin melihat itu kezaliman. Padahal Nabi Allah Khidir memang diperintahkan Allah Ta'ala seperti itu. Karena ada rahasia yang terkandung di dalam perbuatannya. Kemudian lagi fadzakarahu Yusha ahdahu, lalu Yusha bin Nun mengingatkan Musa tentang janjinya Nabi Musa kepada Nabi Allah Khidir. Fakhallahu, lalu Nabi Musa melepaskan Nabi Allah Khidir. Wa kadza hukiya, dan begitu juga diceritakan anna Bani Israila, bahwasanya Bani Israel kanu, mereka dulu itu yagtasiluna uratan, mereka mandi dalam keadaan bertelanjang. Jadi Bani Israel itu kurang lebih kayak kenanakan kampung bahari pian di sungai itu. Bertelanjangan inggih itu di sungai. Cuma yang kenanakan Jepang bahari nang Tuhan sako kadeda. Inggih, kada tahu inggih. Jadi singkat cerita sampai akhir bab ini diceritakan bahwasanya kebiasaan Bani Israel itu mandi bersama dalam keadaan bertelanjang. Nabi Musa kada mau sidin. Nabi Musa kada mau sidin mandi bareng bertelanjang dengan Bani Israel. Jadi Nabi Musa itu mandi sorangan terus, menghadang orang sepi, nunggu orang sepi hanya mandi. Lalu orang-orang Bani Israel ini pian mulai ini berpandar-pandar. Musa ini kenapa kada mau mandi lawan kita? Lalu ada yang berpadah. Yang berpadah ini menyambati pulang inggih. Di sini dipadahkan Musa tuh minta maaf ulun bahasanya. Musa tuh jar bijinya ganal subalah aja. Nah inggih dipadahkan di sini inggih. Dipadahkan banyak Musa tuh bijinya ganal subalah, makanya supan mandi lawan kita aja. Nah, pian mulai dahulu juga pian dasar yang tukang penyambatan ini ada inggih. Padahal kada tahu realitanya Musa tuh bijinya ganal sabalah, nang disambatin Nabi pulang inggih. Sambatin Nabi. Jadi akhirnya singkat cerita sampai akhir bab ini
tetap Nabi Musa mandi sorangan. Mandi pas Nabi Musa melepas izar, melepas ujar kita kain sidin, diandak sidin di batu, sidin mandi di mata air. Diandak sidin di batu. Luar biasanya Allah ciptakan gasan batu tadi roh. Batu tadi buka pian membawa kain Nabi Musa. Buka. Takajud Nabi Musa batu buka, batu buka. Akhirnya disesah oleh Nabi Musa. Kainku ujar Nabi Musa, kainku inggih. Dalam sini ceritakan Nabi Musa disasah Nabi Musa, dikejar Nabi Musa. Kainku. Buka batu tadi pian lari batu tadi. Batu tadi lari. Sampai apa? Sampai melalui perkampungan. Sekalinya melihat orang kampung di Bani Israel melihat, kada aja. Bahkan di sini diceritakan ngarannya Nabi itu pasti bentuk badannya yang paling bagus di zaman itu. Mereka menemukan badan Nabi Musa itu badan yang paling bagus di zaman itu, inggih. Jadi isu yang tadi itu kada benar, inggih. Jadi Allah Ta'ala hendak menampakkan kebenarannya, bahwasanya apa yang mereka katakan itu apa? Itu tidak ada bujurnya, tidak ada kebenarannya. Jadi buka batu tadi buka sampai melalui perkampungan, sampai di satu tempat batu tadi Allah ciptakan lagi apa? Allah ambil rohnya. Jadi berdiam batu tadi. Diambil Nabi Musa apa? Diambil Nabi Musa tadi kain sidin, pakai sidin, ambil sidin, tongkat sidin, catok sidin batu tadi, catok sidin. Kenapa? Karena apa? Karena membawa lari kainku jar sidin. Padahal rohnya sudah ditarik oleh Allah Ta'ala. Jadi luar biasanya Allah Ta'ala mentakdirkan supaya apa? Supaya nampak kebenaran. Jadi batunya buka membawa kain Nabi Musa, kainku jar sidin. Tapi pian Bani Israel dasar liwar, luar. Nabi itu disambati, maka menyambatinya bijinya gadal sebelah ya, Bani Israel. Jadi mulai zaman dahulu juga sudah yang ngarannya Bani Israel kayak itu, Nabi disambati, hendak minta patung anak sapi, ini macam-macam, Padahal mereka itu adalah dulunya bangsa yang disayangi oleh Allah Ta'ala. Hampir dari semua nabi yang ada, 124.000 nabi, 313 rasul itu diutus dari Bani Israel. Yang dari bangsa Arab cuma Rasulullah SAW dengan Nabiullah Ismail. Rasulullah dengan Nabiullah Ismail. Selebihnya dari Bani Israel. Jadi seperti itu. Jadi kemudian juga kita sebagai umat Rasulullah patut bersyukur bahwasanya kita dimudahkan segalanya, aib kita ditutupi oleh Allah Ta'ala, pas kita berdosa juga kada langsung diazab oleh Allah Ta'ala. Itu berkat kita menjadi umatnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kelak dikumpulkan dengan beliau di dalam Jannatul Firdaus. Kemudian juga mudah-mudahan kelak kita bisa minum dari telaga beliau Al-Kautsar. Dan mudah-mudahan kita semua hidup beriman, mati membawa iman, husnul khatimah, diberikan kemudahan dalam segala urusan dunia, terutama urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.